Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Jack Outdoor and Explore. Kawan-kawan bisa dengar ada suara sinso ya. Itu kemungkinan mereka lagi mengambil sarang linot. Kita coba dekati ya. Kita coba dekati prosesnya pengambilan. Coba kita lihat langsung ya. Ikuti terus perjalanan Jack Outdoor and Explore. Pengambilan sarang madu linot ini diambil di kebun masyarakat. Memang terlihat di video bahwa seperti hutan. Ini kebun milik masyarakat yang tidak Sudah dikerjakan. Jadi tidak seperti kebun-kebun menjadi tumbuhan yang besar. Dan kawasan kebun ini termasuk dalam kawasan APL. APL itu adalah areal pemanfaatan lain. Jadi boleh digunakan untuk kebun dan lain sebagainya. Sahabat Jack Outdoor and Explore, kita melihat satu sarang linot mulut yang telah selesai diambil oleh masyarakat. Nah, sarang yang telah diambil ini kalau kita lihat itu berwarna kuning ya, berwarna kuning lebahnya dan terlihat besar. Selain terlihat besar, dia juga pemalu sepertinya. Jadi tidak ada keluar ketika kita berada di dekatnya. Nampak beberapa linot atau gelulut yang sedang berusaha masuk kembali ke sarangnya. Ini lubang-lubang ini terlihat karena bekas pengambilan ya, digergaji sehingga sarang tersebut terbuka. Ini linotnya berusaha untuk menutupi sesegera mungkin sarangnya. Kenapa dipotong kayu ini lagi? Ternyata ada satu sarang lagi di sini. Nah, ini pintu sarangnya. Ini akan diambil, nanti dibawa pulang. Berarti ada 2 sarang di satu pohon ini. Oke, sahabat Jack Outdoor and Explore. Kita lagi dalam proses pengambilan sarang linot. Jadi linot ini atau gelulut ini yang berjenis berwarna kuning, dia badannya lebih besar. Pot untuk penampang madunya juga lebih besar. Boleh yang pakai open leg ke dalam batung dari ini sap pindah sampingnya bang. Nah, sepak nampak kali. But mamo. Saya tak bang. Kurang kau tentu dong, pukai kah? Linot jenis ini mereka sangat pemalu. Jika ada orang di sekitarnya, dia tidak akan keluar sama sekali, tetap di pintu masuk sarang mereka sendiri. Jenis kayu yang paling sering dibuat sarang oleh lebah linot itu adalah abeng-abeng laut. Abeng-abeng laut ini bukan termasuk kayu yang berkelas. Sangat jarang ditemukan pohon abeng-abeng laut itu bisa lurus, dan kalaupun diambil papannya itu tidak bisa digunakan selain untuk papan cor kalau istilah orang-orang yang bekerja di bangunan. Jenis pohon ini sangat mudah tumbuh di mana saja dan lebih cepat besarnya.
daripada tumbuhan-tumbuhan lain. Pengambilan sarang kelulut ini dengan kata lain tidak dengan merusak hutan, apalagi hutan lindung. Ini di areal perkebunan masyarakat yang masuk kawasan APL, yaitu area pemanfaatan lain. Oke, sahabat Jack Outdoor and Explore, kita lihat ada pot ya. Ini pot madu linot. Jadi madu ada di dalam sini nih, dalam pot. Kalau kita pegang yang dia lembek nih, nah madu ada di dalam situ. Nah, dan untuk ini kan supaya linotnya nggak keluar, jadi harus dilakukan penutupan. Karena nah, ini pintu belakang nih, pintu rumahnya dari belakang. Nah, dilakukan penutupan supaya kelulut atau linot itu tidak keluar. Nah, jadi harus ditutup. Nah, Ini pintu yang memasukkan. ya, Sini dia. Nah, itu pintu depannya, pintu masuk. Ya. Bisa lihat pintunya. Jadi yang ditutup tadi itu adalah pintu belakang ya, karena dipotong jadi terbuka. Berarti dia masuk dari sini ya? Iya. Dia masuk dari sini, dia masuk dari sini terus naik kemari. Dia di dalam ini ada sarangnya, dalam ini. Iya. Dalamnya ini sarang. Kalau kita tempelkan telinga, tuh pasti ada dengungan, bunyi dengung. Oke, apakah itu beruang? Kita hanya dengar secara alami aja teman-teman ya, pakai telinga. Karena semua manusia pasti punya telinga. Oke. Luar biasa teman-teman, memang terbukti ada suaranya. Ya, seperti memang suara ada heli. seperti suara dengung gitu ya. Dari atas lebih dengar. Luar Nah, biasa, dari ruang teman-teman. sini. Ya, ada suaranya teman-teman. Luar biasa, inilah hasil alam. Nah, baru kayak kau baji. Inilah hasil dari pohon abang-abang laut tadi yang diambil. Jadi sudah bulat ya. Nah, ini perbandingannya sudah bulat. Jadi sekarang ya sebesar topi lah, lebih kurang. Kalau di sebesar topi itu dengan dari pohon yang lumayan besar tadi. Oke sahabat Jack Outdoor and Explore, begitulah proses pengambilan dari sarang linot atau kelulut untuk dibawa pulang ke rumah dan dilakukan budidaya. Nah, kenapa harus diambil dari sini? Inilah adalah dasar dari untuk budidaya. Nantinya setelah kita pakai stup, kemudian bertelur, ratunya baru kita lakukan pemindahan lain ke sarang-sarang lain. Jadi memang harus diambil secara alami untuk memulai budidaya ini. Nah ini prosesnya sudah selesai, tinggal nanti kita bawa pulang, baru kita budidaya ya, baru taruh stupnya. Oke, demikian Jack Outdoor and Explore, terus ikuti perjalanan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.